Kembali bertemu di channel Bunda Yuni yang akan membahas tentang pelajaran fisika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 yang nanti akan kita pelajari, yaitu hukum 1 Newton atau disebut dengan hukum kelembaman, hukum inersia. Yang kedua adalah hukum Newton, hukum kedua Newton. Yang ketiga adalah hukum ketiga Newton yang biasanya disebut dengan hukum aksi reaksi, ya. Nah, ini kalau hukum Newton itu akan kita bahas berarti berkaitan tentang gerak. Benda dikatakan bergerak apabila benda itu mampu berpindah tempat. Kemarin sudah pernah kita pelajari tentang itu. Nah, benda bergerak itu disebabkan karena siapa? Benda dapat bergerak disebabkan karena adanya gaya. Gaya itu macam-macam. Ada berupa gaya tarikan, ada gaya dorong, ya. Gaya itu macam-macam. Gaya yang bekerja pada benda, ya, pada sebuah benda, nah, mengakibatkan benda itu dapat bergerak. Bisa benda, misalkan begini, meja, kita berikan gaya dorong, ya, kita dorong. Maka namanya gaya dorong, benda itu bisa berpindah tempat. Atau mungkin kita ada meja atau kursi, kemudian kita tarik, maka itu berupa gaya tarikan yang menyebabkan benda dapat berpindah tempat, ya. Kemudian contoh lagi, gerobak dapat bergerak, ya, karena di adanya gaya tarikan. Kemudian mesin pada kendaraan, ya, kendaraan dapat bergerak disebabkan karena adanya mesin yang menyebabkan benda atau mobil atau kendaraan dapat bergerak. Nah, kemudian contoh lagi, ketika kita berjalan, kita dapat berjalan, ya. Berarti kenapa kita bisa berjalan? Karena ada gaya juga. Gaya apa? Yaitu gaya gesek. Antara siapa? Antara lantai dengan permukaan sepatu. Kalau kita berjalan di atas lantai yang licin, contohnya kalau musim penghujan, ya, seperti ini, di lantai itu terkadang ada warna hijau. Apa namanya? Iya, lumut, ada lumutnya. Kemudian kita jalan, terus kita kepleset. Kalau kita terpleset itu berarti menandakan bahwa lantainya kita sebut dengan licin. Kalau licin itu tidak ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, maka kita tidak dapat berjalan di atas tempat tadi yang ada lumutnya. Kenapa? Karena tidak ada gaya geseknya, karena licin, ya. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya. Ini mengandung arti bahwa jika jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka ada 2 kemungkinan keadaan benda, yaitu yang pertama, kalau benda itu tidak ada gaya yang bekerja, berarti bisa jadi benda itu tetap diam. Ya, tetap diam, dia tidak bergerak. Karena apa? Karena tidak ada gaya dari luar yang bekerja atau gaya dari luar yang mempengaruhi. Sebagai contoh, kursi. Kursi ini akan tetap diam selamanya. Meja akan tetap diam selamanya ketika kita tidak memberikan gaya, ketika kita tidak mendorongnya, ketika tidak kita tarik, maka meja, kursi atau benda-benda mati itu akan tetap diam di tempatnya karena dia tidak dapat bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja. Nah, atau mungkin akan terjadi kemungkinan yang kedua bahwa benda yang sudah bergerak lurus maka akan lurus bergerak terus jika tidak ada gaya lain yang bekerja. Jadi jika jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka ada 2 kemungkinan keadaan benda, yaitu benda dalam keadaan diam atau benda sedang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ya, ini seringkali disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Ini yang paling mudah kita perhatikan adalah atau kita contohkan adalah gaya berat.
pada benda. Kalau benda itu diletakkan pada bidang, maka dia mempunyai gaya berat. Ya, gaya beratnya. Gaya berat itu selalu arahnya ke bawah. Ya. Kemudian gaya tekan normal. Besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, saling meniadakan. Sehingga ini contohnya yang lebih mudah. Tapi hukum 1 Newton itu seringkali dikatakan bahwa benda itu akan tetap mempertahankan kedudukannya. Kalau dia diam, maka dia akan bertahan tetap diam. Kecuali kalau ada gaya yang bekerja dari luar. Kursi tidak akan bergerak kalau tidak kita dorong atau kita tarik. Nah, tarikan kita, dorongan kita itu disebut sebagai gaya dari luar. Ya. Nah, maka di sini karena jumlah gaya yang bekerja adalah 0, maka sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton seringkali disebut dengan hukum kelembangan. Kelembangan, bukan kelembapan ya. Kelembangan atau hukum inersia atau boleh. Inersia ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari di beberapa buku juga menyebutkan contoh dari hukum 1 Newton itu begini. Ketika kita naik bis misalnya ya. Ketika kita naik bis, kita masuk ke dalam bis, tiba-tiba Pak sopir menjalankan kendaraannya atau bisnya itu dijalankan. Maka tubuh kita akan terdorong kemana? Kalau tiba-tiba dijalankan, maka tubuh kita seakan-akan terdorong kemana? Ke belakang. Ya, tapi setelah itu bagaimana? Akan kembali lagi. Artinya bahwa benda itu mempertahankan kedudukannya. Kalau tiba-tiba ketika kita sudah jalan, ya sudah menikmati jalan perjalanan, tiba-tiba direm dan mendadak, maka tubuh kita seakan-akan terdorong kemana? Terlempar kemana? Ke depan. Tapi setelah ke depan bagaimana? Akan kembali lagi. Karena apa? Karena setiap benda itu pada intinya adalah ingin mempertahankan kedudukannya. Yang kita contohkan lagi, kalau bola itu kita punya bola. Ada bola kemudian kita gelindingkan di atas lantai atau mungkin di atas rumput ya misalkan kita gelindingkan. Nah, kalau kita gelindingkan di atas lantai maka bola itu akan bergerak lurus. Kalau bola itu berhenti, artinya bahwa ada gaya dari luar yang mempengaruhi, yaitu gaya gesek. Ya. Ingin mempertahankan kedudukannya. Tadi terlempar ke depan ketika direm. Kalau tiba-tiba dijalankan ke belakang, tapi tubuh ini akan tetap kembali pada posisinya. Ya. Seringkali disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembangan. Kemudian yang kedua adalah hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu digambarkan begini. Saya mempunyai benda, ya, saya mempunyai benda. Sebuah benda terletak pada bidang datar. Ini adalah bidangnya. Ini benda diberikan gaya atau ditarik dengan gaya sebesar F. Misalkanlah F yang diberikan ini adalah 10 Newton. Ini untuk bidang dalam keadaan licin, jadi tidak ada gaya gesek karena gaya gesek nanti akan mempengaruhi gaya-gaya. Jadi ini sementara kita buat bahwa lantainya adalah lantai yang licin atau bidangnya bidang licin. Kemudian saya mempunyai benda ini tadi ya, yang pertama masanya adalah misalkanlah 10 kg. Kemudian benda dengan massa yang sama 10 kg kita tarik dengan gaya 20 Newton. Kemudian benda massa yang sama kita tarik dengan gaya sebesar F. F-nya itu 30 Newton. Sekarang kalian boleh pahami. Kalau benda 1 saya tarik dengan gaya sebesar 10, benda 2 dengan gaya 20 Newton, benda 3 dengan 30 Newton. Massa benda masing-masing sama. Maka manakah benda yang akan bergerak lebih cepat? Ya. Maka mana benda yang akan bergerak lebih cepat? Iya, dari ketiganya ini, maka yang lebih cepat siapa? Yang 30. Mengapa? Karena gayanya lebih besar. Sedangkan yang nomor 1 ini, F1, ini F2 misalkan ya. F1 lebih lambat. Kenapa? Gayanya lebih kecil. Ini kita anggap bahwa M-nya tetap. Ketika massa tetap. Maka F3
itu lebih besar, ya. F3 itu lebih besar. Kalau F3 lebih besar, maka dia bergerak lebih cepat, ya. Kenapa? Karena gaya lebih besar, ya. Maka jika F-nya itu besar, maka gerak benda atau percepatan gerak benda bagaimana? Juga besar, ya. Kalau gayanya besar, ini A-nya juga besar. Kalau gayanya kecil, ini kan kecil, berarti kalau F-nya kecil, maka A juga kecil. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa F itu sebanding dengan A. Ya, F itu sebanding dengan A. Nah, kemudian saya mempunyai gambar lagi, ya. Saya punya gambar lagi. Nah, sekarang kalau kita mempunyai ini, ya, punya benda lagi. Massa yang pertama 10 kg, ya. Massa pertama ini ketika F-nya tetap. F-nya yang tetap. Benda satu massanya 10. Benda yang kedua massanya 20. Benda yang ketiga massanya ini 2, ini 3, 30. Ditarik dengan gaya yang sama, ya. Ditarik dengan gaya yang sama. Misalkanlah di sini 20 semua, ya. 20 Newton semua. Nah, kalau dari gambar 1, 2, dan 3, manakah dari gambar 3 ini yang mempunyai percepatan lebih besar atau yang geraknya lebih cepat, yang mana? Dari gambar 1, 2, dan 3, yang geraknya lebih cepat yang mana? Iya, betul. Yang lebih cepat geraknya adalah M1. Kenapa M1 geraknya lebih cepat? Iya, karena masanya lebih kecil. Kalau yang ketiga ini masanya lebih besar, maka geraknya lebih lambat. Jadi kalau masanya kecil, maka percepatannya besar. Kalau masanya besar, percepatannya kecil. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa jika M-nya besar, maka A-nya kecil. Kalau M-nya kecil, maka A-nya besar. Ya, maka ini dapat dibuat kesimpulan bahwa M dan A itu berbanding terbalik, atau dituliskan begini, M berbanding terbalik dengan A, atau M sebanding dengan 1/A. Jadi kalau itu digabungkan, ya, kalau itu digabungkan maka begini. Kalau digabungkan bahwa F itu sebanding dengan A, kemudian M berbanding terbalik dengan A. Kalau ini digabungkan maka menjadi F itu sama dengan A, ya, kali M, atau F seringkali disebutkan bahwa sigma F sama dengan M kali A, ya. F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah hukum kedua Newton yang sudah sering kita pelajari, bahwa F sama dengan M kali A. Kenapa saya berikan sigma? Karena bisa jadi pada satu benda itu bekerja gaya lebih dari satu. Tidak selamanya bahwa pada benda itu bekerja hanya satu gaya. Seperti ini, kalau ini bidangnya licin, maka gaya yang bekerja ini kalian baru tahu bahwa F saja. Padahal sebenarnya ada gaya lain yang bekerja. Bisa jadi ada gaya yang lain, ya. Kalau ini saya tuliskan kasar. Nah, kalau ini bidangnya kasar, beda lagi, ya, beda lagi pembahasannya. Maka di sini ada sigmanya. Sigma itu menunjukkan bahwa pada benda itu bisa jadi tidak hanya satu gaya yang bekerja. Nah, ini. Kemudian kalau dapat kita simpulkan, apabila sebuah benda terletak pada bidang datar diberikan gaya sebesar F yang mendatar, maka dirumuskan F sama dengan M kali A. Bagaimanakah jika saya mempunyai gambar begini, ya? Jika benda diberi gaya
yang membentuk sudut, ya, yang membentuk sudut. Sebagai contoh, benda terletak pada bidang datar yang licin. Masih saya kasih batasan, bidangnya adalah bidang licin. Maka diberikan gaya sebesar F yang membentuk sudut. Nah, sudut ini membentuk gaya yang seperti ini. Contohnya apa? Contohnya ketika kita dulu kecil, ya, ketika kita dulu kecil nih, gambarnya saya hapus dulu biar kamu tahu apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari gini, ya. Masih ingat? Nah, kan? Masih ingat? Ya, terus ini kalian tarik. Masih ingat ya? Ditarik dengan gaya sebesar F. Mobil-mobilan terus ditarik oleh kamu atau adikmu, ya, maka mobil ini akan bergerak kemana? Seperti ini, arahnya berarti akan bergerak ke kanan. Kenapa? Karena ini arah gayanya, kalau kita lihat ini arahnya ke sana, ya, maka ini akan bergerak ke kanan. Gambar ini kalau kemudian saya buat yang sederhana, pola sederhana, itu hanya saya buat kotak saja. Orangnya saya hapus, ya, saya ringkas sehingga hanya menjadi gambar begini saja. Nah, oke kan? Oke. Nah, kemudian gaya yang bekerja itu, ya, ini kita buat, kita uraikan. F diuraikan pada sumbu X adalah Fx, F diuraikan pada sumbu Y adalah Fy, ya. Ini sudut yang dibentuk oleh gaya. Ini sudut yang dibentuk misalkanlah alfa. Ini untuk pada sumbu sumbu Y-nya kita simpan. Tadi benda bergerak ke kanan, ya, benda bergerak ke kanan, berarti benda bergerak ke kanan, berarti bergerak sepanjang sumbu X. Maka sigma Fx-nya itu sama dengan M kali A. Dan benda itu tidak bergerak ke atas, ya. Kalau benda tidak bergerak ke atas, ya, benda tidak bergerak ke atas atau tidak bergerak pada sumbu Y, maka, ya, benda tidak bergerak sepanjang sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Maka sigma Fy sama dengan 0. Benda bergeraknya ke kanan, ya, saya ulang, benda bergeraknya ke kanan. Kalau benda bergerak ke kanan, berarti benda bergerak sepanjang sumbu X. Karena begitu, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Dan benda pada sumbu ke atas, kan ini berarti menunjukkan ada dua gaya ini. Gaya apa? Yaitu gaya pada Fx dan gaya pada Fy. Ini, ya, ada dua gaya yang bekerja, Fx dan Fy. Pada Fx dia bergerak M kali A. Pada sumbu Y dia tidak bergerak. Kalau bergerak pada sumbu Y itu yang dimaksudkan bagaimana? Ya, dia bergerak ke atas. Apakah benda ini bergerak ke atas? Enggak. Iya, kalau tidak bergerak ke atas, maka di sini sigma Fy-nya sama dengan 0. Maka dia hanya bergerak pada sumbu X saja, M kali A. 0 disebabkan begini, nak. Nah, ya, ini kan M kali A. M masanya ada A percepatan. Karena dia tidak bergerak pada sumbu Y, maka di sini A-nya berapa? 0. 0 kali M 0. Maka kalau 0 kali M itu 0, maka di sini juga sigma Fy sama dengan 0. Paham? Oke, kita lanjutkan gambar tadi, ya. Seperti ini, benda terletak pada bidang datar, diberi gaya sebesar F, di mana gayanya itu membentuk sudut sebesar alfa. Sebesar alfa sudut yang dibentuk. Kemarin kita sudah membahas tentang lambang-lambang dari sudut, boleh alfa, beta, gamma, theta, ya.
Nah, misalkanlah sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Maka di sini Fx-nya ya, Fx-nya itu sama dengan apa? Kalau F diuraikan pada sumbu Fx berarti F cos alfa ya. F cos alfa ini adalah F sin alfa. Tapi di sini sama dengan 0. Nah, maka yang kita pakai adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sigma Fx-nya tadi adalah F cos alfa ya. Ini Fx-nya ini F cos alfa sama dengan M kali A ya, sama dengan M kali A. F-nya misalkanlah kita berikan angka. F-nya ini yang gampang ya, angkanya 20. Masanya berapa masa benda? Misalkanlah masa benda adalah 10 kg ya, maka F-nya adalah 20 cos 30 sama dengan M-nya adalah 10 kali A. Maka 20 kali cos 30. Cos 30 berapa? Masih ingat? Ya. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 kalau dibuat desimal, setengah akar 3 itu 0,87 kalau dibuat desimal. Maka ini boleh kita tuliskan seperti ini 10 kali A. Maka ini 20 kali setengah akar 3 berarti 10 akar 3 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 10 akar 3 dibagi 10 sama dengan adalah akar 3. Ini adalah percepatannya, meter per sekon kuadrat. Kalau mau kita buat desimalnya, ya seperti itu contoh angka desimalnya ini berarti 20 cos 30 sama dengan 10 kali A. 20 cos 30 itu 0,87 sama dengan 10 kali A. Maka A sama dengan, ini dipengkan ini berarti sama artinya 8,7 kali 2 berarti 17,4 ya. 14,1 ya, 17,4 ya. Maka dibagi 10 sama dengan 1,74 meter per sekon kuadrat ya. Ini adalah contohnya, contoh soal apabila ada benda diberi gaya yang membentuk sudut seperti itu pada bidang datar. Bagaimanakah kalau pada bidang miring? Nah, bagaimanakah kalau pada bidang miring? Saya punya contoh misalnya contoh benda terletak pada bidang miring ya, dengan gaya masanya sama semua ya. Jika gaya yang bekerja itu sama, saya berikan gambarnya begini. Nah, saya berikan gambarnya ini ya. Sudut yang dibentuk ini misalkanlah bidang kemiringannya. Kemiringan bidangnya misalkanlah 30 derajat ya. Ini maka benda ini akan bergerak kemana? Nah, ini contohnya yang paling gampang adalah ketika kita meletakkan benda kalau mau memindahkan barang dari atas ke bawah truk misalkan ya. Biasanya kalau di pasar itu ada dari truk ya, mau diturunkan. Nah, dus misalkan ya, kardus itu maka dikasih seperti kayu ke bawah. Kemudian tinggal diletakkan, kemudian dia akan jatuh atau turun. Kenapa? Karena dia berada pada bidang miring ya, pada bidang miring. Nah, maka ini benda akan bergerak ke bawah. Benda akan bergerak ke bawah. Ya. Sekali lagi ini bidangnya masih pada bidang licin. Benda akan bergerak ke bawah. Kalau pada bidang miring sebagai sumbu X-nya itu adalah bidang miringnya, sebagai sumbu Y-nya. Kalau bidang miring ini sebagai sumbu X, maka sumbu Y-nya kemana?
Iya, sumbu Y itu selalu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya. Kemana sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya akan tegak lurus terhadap bidang. Ya. Sumbu Y tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini sumbu Y-nya. Maka kemudian kita tarik garis ke bawah sebagai gaya beratnya. Ini, nah ini adalah W-nya. Nah, W pada sumbu Y adalah WY, W pada sumbu X, ya, W pada sumbu X itu adalah WX. W pada sumbu X adalah WX. Maka WX ini yang menyebabkan benda bergerak ke bawah. Ya, benda bergerak ke bawah ke sini. Pada sumbu apa dia bergerak? Iya, pada sumbu X. Benda bergerak pada sumbu X. Benda bergerak pada sumbu X. Apakah dia bergerak pada sumbu Y? Tidak, dia tidak bergerak pada sumbu Y. Pada gambar ini terlihat bahwa benda akan bergerak kemana? Benda akan bergerak ke bawah. Benda tidak bergerak ke atas. Berarti benda tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Jadi dia tidak bergerak pada sumbu Y. Ya, dia bergeraknya ke sini, ke bawah, searah atau sejajar dengan sumbu X. Maka dia, ya, jadi benda bergerak pada sumbu X. Kalau benda bergerak pada sumbu X, maka dapat kita tuliskan sigma Fe sama dengan M kali A. Apakah benda bergerak pada sumbu Y? Tidak. Dan benda tidak bergerak pada sumbu Y. Kalau tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Penjelasannya tadi di sini ya. Karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Benda bergerak pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Ya, M kali A. Nah, sekarang sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya pada gambar ini tadi, ya, pada gambar yang ini. Nah, pada gambar yang ini tadi, ya, sigma Fx-nya ini. Fx-nya itu berarti ada Wx. Ada Wx sama dengan M kali A. Wx, ya, Wx-nya ini. Kalau dia diuraikan, W diuraikan pada sumbu X, kalau pada bidang miring itu sama dengan W sin alfa, ya, W sin alfa. Jadi Wx-nya itu adalah W sin alfa kalau pada bidang miring. Kalau pada bidang datar, X-nya adalah cos, ya. Nah, kemudian M kali A. W itu adalah M kali G. Sin alfa sama dengan M kali A. W gaya berat itu rumusnya adalah M kali G. Maka kalau kita mau mencari percepatannya, W tadi kita ganti dengan MG sin alfa sama dengan M kali A, maka A-nya sama dengan M kali G sin alfa dibagi M. Ya. M masanya sama, maka A sama dengan G sin alfa. Nah, ini. Maka percepatannya berapa? Tinggal kita cari bahwa A sama dengan G sin alfa. G berapa? 10. Sin berapa? 30. Berarti A sama dengan 10 kali. Sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Maka percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Itu contoh ketika benda diberikan gaya sebesar benda berada di bidang miring, tidak diberikan gaya tapi dia dilepaskan saja, dia dapat anakku untuk pelajaran hari ini, ya, semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Yuni sampaikan. Walaupun di masa pandemi kita masih bisa belajar walaupun dengan cara daring seperti ini.
pahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, pelajari, kerjakan apa yang menjadi tugas kalian di rumah. Tidak ada sesuatu yang susah. Kalau kita tidak mau belajar ya susah, tapi kalau kita mau belajar semuanya akan lebih mudah. Ya, jangan lupa selesaikan tugas-tugasnya dan kalian selalu jaga kesehatan agar kita selalu sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau keluar rumah, kalau tidak penting-penting sekali tidak usah keluar, tapi juga selalu menggunakan masker. Oke, selamat belajar. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.